Pernahkah kamu bertanya, siapa sebenarnya yang menggerakkan tubuhmu saat ini? Jantung berdetak tanpa kamu perintah. Paru-paru mengembang tanpa kamu sadari. Bahkan ketika kamu tidur lelap, sesuatu tetap bekerja, menjaga, mengatur, dan menghidupkan. Jika tubuh ini hanyalah kumpulan daging, tulang, dan saraf, mengapa ia bisa hidup? Apa yang membuatnya bangkit dari diam menjadi bergerak? Ada sebuah rahasia kuno yang dibisikkan dari generasi ke generasi. Fisik digerakkan oleh ruh. Tubuh hanyalah alat. Ruh adalah penggeraknya. Tubuh adalah bayangan. Ruh adalah cahaya yang memproyeksikannya. Namun pengetahuan ini perlahan dilupakan. Manusia modern terlalu sibuk mengukur detak jantung, memetakan otak, dan menimbang hormon, hingga lupa pada sumber yang lebih dalam. Kita mempelajari mesin, tetapi melupakan pengemudi. Kita memahami kabel, tetapi mengabaikan arusnya. Dalam video ini, kita akan menyelami rahasia terdalam tentang hubungan antara fisik dan ruh. Kita akan membuka tabir pemahaman kuno yang pernah dijaga para bijak, para sufi, para filsuf, dan para pencari kebenaran. Kita akan melihat bagaimana tubuh sebenarnya hanyalah instrumen, dan bagaimana ruhlah yang menjadi pusat kendali sejati. Bersiaplah, karena pemahaman ini bukan hanya teori. Ia akan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri, cara kamu bergerak, cara kamu berpikir, bahkan cara kamu menghadapi rasa sakit, ketakutan, dan kematian. Jika kamu merasa tertarik dengan pembahasan seperti ini, tentang kebijaksanaan tersembunyi dan rahasia kesadaran, pastikan kamu berlangganan channel ini. Tekan tombol like dan bagikan video ini kepada mereka yang juga sedang mencari makna lebih dalam tentang kehidupan. Karena mungkin yang selama ini kamu sebut aku bukanlah tubuhmu, dan mungkin yang menggerakkanmu bukanlah apa yang selama ini kamu kira. Mari kita mulai perjalanan ini. Sejak peradaban paling awal, manusia telah menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar tubuh. Bangsa Mesir kuno berbicara tentang Ka dan Ba, esensi tak terlihat yang menghidupkan jasad. Dalam tradisi Yunani, para filsuf seperti Plato membedakan antara tubuh sebagai penjara dan jiwa sebagai hakikat sejati manusia. Di timur, para bijak membahas tentang prana, chi, atau energi kehidupan yang mengalir dalam setiap makhluk. Namun dalam khazanah kebijaksanaan yang lebih dalam, yang dijaga oleh para arif dan penempuh jalan batin, ruh bukan sekadar energi. Ia adalah amanah. Ia bukan sekadar daya hidup, melainkan sumber kesadaran itu sendiri. Tubuh berasal dari tanah, materi yang tunduk pada hukum fisika. Ruh berasal dari dimensi yang tak tersentuh panca indera. Ketika keduanya bersatu, lahirlah manusia. Sebuah makhluk yang berdiri di antara langit dan bumi. Dalam banyak naskah kuno dikisahkan bahwa jasad manusia awalnya hanyalah bentuk, diam, tidak bergerak, hingga ditiupkan ruh, dan seketika ia hidup. Simbol ini bukan sekadar cerita, ia adalah metafora kosmik. Tubuh tanpa ruh hanyalah struktur, ruh tanpa tubuh adalah potensi. Ketika keduanya menyatu, terciptalah gerak. Namun seiring waktu, manusia mulai terpesona pada yang terlihat. Ilmu berkembang pesat, anatomi dibedah, neuron dipetakan, hormon diteliti. Dan semua itu benar, semua itu penting. Tetapi di tengah kemajuan itu, muncul satu kesalahpahaman besar. Seolah-olah kesadaran hanyalah produk otak. Seolah-olah pikiran hanyalah reaksi kimia. Padahal para arif sejak dahulu telah memperingatkan, otak bukanlah pencipta kesadaran, melainkan penerima. Seperti radio yang menangkap gelombang. Jika radio rusak, suara hilang. Tetapi gelombangnya tetap ada. Inilah mengapa pengetahuan tentang ruh sering dianggap misterius, bahkan disembunyikan. Bukan karena ia tidak penting, justru karena ia terlalu penting. Ia mengubah cara manusia memandang hidup dan mati.
Ia meruntuhkan ilusi bahwa manusia hanyalah mesin biologis. Jika fisik digerakkan oleh ruh, maka setiap tindakan memiliki dimensi tak kasat mata. Setiap gerakan memiliki sumber yang lebih dalam dari sekadar impuls saraf. Dan setiap pilihan yang kamu ambil bukan hanya reaksi biologis, melainkan pancaran dari sesuatu yang lebih halus. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu yang sedang menonton, sampai di kota mana video ini telah menjangkau? Tulis di kolom komentar kota atau daerahmu, agar kita bisa melihat sejauh mana pesan ini menyebar. Siapa tahu, dari tempatmu ada jiwa-jiwa lain yang juga sedang mencari pemahaman ini. Karena mungkin tanpa kita sadari, ada kebangkitan kesadaran yang sedang terjadi. Dan kamu adalah bagian darinya. Jika tubuh hanyalah alat dan ruh adalah penggeraknya, lalu bagaimana sebenarnya mekanisme hubungan keduanya? Bayangkan sebuah lampu. Bohlamnya utuh, kabelnya tersambung, saklarnya siap ditekan. Tetapi tanpa listrik, ia tetap gelap. Bohlam itu seperti tubuh. Kabel adalah sistem saraf. Saklar adalah kehendak. Dan listrik adalah ruh. Kita sering mengira bahwa tubuhlah yang menghasilkan kehidupan. Padahal tubuh hanyalah medium. Ia seperti instrumen musik, indah, rumit, presisi, tetapi tanpa pemain. Ia tak akan menghasilkan nada. Ruh adalah pemainnya. Ketika kamu mengangkat tanganmu sekarang, apa yang sebenarnya terjadi? Ilmu pengetahuan akan menjelaskan. Sinyal listrik dari otak mengalir melalui neuron motorik, memicu kontraksi otot dan tangan pun terangkat. Penjelasan ini benar, tetapi belum lengkap. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, siapa yang memerintahkan sinyal itu muncul? Apa yang memicu kehendak sebelum impuls listrik tercipta? Disinilah misterinya. Kehendak bukanlah benda. Ia tidak memiliki berat, warna, atau bentuk. Tetapi ia nyata. Kamu bisa merasakannya. Ketika kamu memutuskan untuk berdiri, keputusan itu muncul dari ruang batin yang tak terlihat. Ruang itulah wilayah ruh. Ruh tidak bergerak seperti otot. Ia tidak berpikir seperti otak. Ia memancarkan niat. Dan niat itu seperti gelombang yang menggerakkan sistem fisik. Tubuh bekerja seperti bayangan yang mengikuti gerak cahaya. Ketika ruh condong pada kebaikan, tubuh cenderung mengikuti. Ketika ruh tertutup oleh ego dan hawa nafsu, tubuh pun terseret dalam gerak yang lebih rendah. Disinilah banyak orang keliru memahami diri mereka. Mereka mengira, aku adalah tubuh ini. Padahal tubuh berubah setiap detik. Sel-sel mati dan tergantikan. Wajah menua. Kekuatan melemah. Tetapi ada sesuatu dalam dirimu yang merasa tetap sama sejak kecil hingga sekarang. Sebuah kesadaran yang tidak menua. Itulah petunjuk tentang ruh. Para pencari hakikat sering menggambarkan tubuh sebagai pakaian. Kamu memakainya, kamu menjaganya, tetapi kamu bukanlah pakaian itu. Saat pakaian rusak, kamu tetap ada. Saat tubuh lemah, kesadaran masih menyala. Namun hubungan ruh dan fisik bukan hubungan terpisah sepenuhnya. Ia bukan seperti dua benda yang berdampingan. Ia lebih seperti api dan panas. Tidak identik, tetapi tak terpisahkan selama kehidupan masih berlangsung. Ruh mempengaruhi fisik melalui lapisan-lapisan halus, niat, pikiran, perasaan. Pikiran memicu reaksi kimia, perasaan mempengaruhi hormon, keyakinan membentuk postur tubuh dan bahkan sistem imun. Pernahkah kamu melihat seseorang yang kehilangan semangat hidup? Tubuhnya ikut melemah, nafsu makan hilang, wajahnya redup. Sebaliknya, ketika seseorang dipenuhi harapan dan keyakinan, tubuhnya terasa lebih kuat. Ini bukan sugesti semata. Ini bukti bahwa fisik mengikuti kondisi batin. Namun ada satu pertanyaan besar yang masih menggantung. Jika ruh adalah penggerak,
Mengapa kadang tubuh bertindak bertentangan dengan suara hati? Mengapa kita tahu sesuatu itu salah, tetapi tetap melakukannya? Apakah ruh benar-benar memegang kendali penuh? Atau ada lapisan lain di antara keduanya? Disinilah perjalanan menjadi lebih dalam dan lebih jujur. Jika ruh adalah cahaya, mengapa hidup kita sering terasa gelap? Jika ruh adalah penggerak, mengapa tubuh terkadang bergerak menuju kehancuran? Jawabannya terletak pada satu lapisan yang sering disalahpahami. Nafs, diri rendah, ego, dorongan instinktif yang melekat pada tubuh. Bayangkan manusia seperti sebuah kerajaan. Ruh adalah raja sejati, bijaksana, tenang, melihat jauh ke depan. Tubuh adalah rakyat, siap menjalankan perintah. Tetapi di antara keduanya ada penasihat yang licik, ego. Ia berbisik, membesar-besarkan ketakutan, mengobarkan keinginan, menuntut kepuasan instan. Ketika raja kuat dan sadar, kerajaan berjalan harmonis. Tetapi ketika raja tertidur, penasihat mengambil alih. Tubuh pun bergerak bukan atas cahaya ruh, melainkan dorongan sesaat. Inilah mengapa manusia sering merasa terpecah. Ada suara halus yang mengajak pada kebaikan, kesabaran, ketenangan. Dan ada suara lain yang tergesa, emosional, reaktif. Banyak orang mengira konflik ini adalah perang antara otak kiri dan kanan, atau sekadar pertarungan logika dan emosi. Namun para arif melihatnya lebih dalam. Ini adalah dinamika antara ruh yang luhur dan ego yang melekat pada dunia fisik. Ruh selalu cenderung naik menuju makna, kebenaran, dan ketenangan. Ego selalu cenderung turun menuju kepemilikan, pengakuan, dan kepuasan inderawi. Tubuh sendiri netral. Ia hanya mengikuti arus yang paling kuat. Ada sebuah rahasia yang jarang dibahas. Tubuh sebenarnya sangat patuh. Ia tidak memberontak dengan sendirinya. Ketika seseorang terbiasa marah, tubuhnya otomatis tegang. Ketika seseorang sering cemas, napasnya pendek tanpa disadari. Ketika seseorang dipenuhi kebencian, wajahnya mengeras. Tubuh mencerminkan kondisi batin. Namun lebih dari itu, tubuh juga bisa menjadi pintu untuk menguatkan ruh. Inilah paradoksnya. Meski ruh menggerakkan fisik, fisik juga bisa mempengaruhi kejernihan ruh. Contohnya sederhana. Ketika seseorang menjaga pola makan, tidur cukup, dan mengendalikan pandangan, jiwanya terasa lebih ringan. Ketika seseorang membiarkan tubuh tenggelam dalam kebiasaan yang merusak, kesadaran menjadi kabur. Mengapa? Karena tubuh adalah kendaraan. Jika kendaraan rusak atau kotor, perjalanan ruh di dunia ini menjadi terganggu. Tetapi jika kendaraan dirawat, perjalanan menjadi lebih jernih. Disinilah banyak mitos runtuh. Mitos pertama, ruh dan tubuh adalah musuh. Tidak, mereka bukan musuh. Mereka pasangan dalam ujian kehidupan. Mitos kedua, spiritualitas berarti menolak dunia fisik. Tidak, justru keseimbanganlah kuncinya. Ruh membutuhkan tubuh untuk mengekspresikan niatnya di dunia nyata. Mitos ketiga, semua dorongan adalah buruk. Tidak, dorongan menjadi masalah hanya ketika ia menguasai, bukan ketika ia dikendalikan. Ada fakta menarik yang sering terlewat. Saat seseorang berada dalam kondisi khusyuk, damai, atau sangat fokus, gelombang otaknya berubah. Tubuhnya rileks, tetapi kesadarannya tajam. Ini menunjukkan harmoni antara ruh dan sistem fisik. Dalam keadaan seperti itu, gerakan menjadi lebih presisi. Kata-kata menjadi lebih bermakna. Bahkan keputusan terasa lebih jernih. Jadi, fisik memang digerakkan oleh ruh.
Tetapi kualitas gerakan itu, apakah ia mulia atau rendah, bergantung pada siapa yang memegang kendali di dalam diri, cahaya ruh atau bisikan ego. Sekarang pertanyaannya menjadi sangat pribadi. Jika tubuhmu hari ini adalah cerminan kondisi batinmu, maka apa yang sebenarnya sedang menggerakkanmu? Jika fisik digerakkan oleh ruh, maka kunci transformasi bukan hanya memperbaiki tubuh, tetapi menjernihkan sumber geraknya. Dan itu dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Kesadaran sebelum gerakan. 1. Latihan sadar sebelum bergerak. Selama ini, kita bergerak otomatis. Bangun tidur, meraih ponsel. Mendengar kritik, langsung bereaksi. Lelah, langsung mencari pelarian. Mulai hari ini, latih satu kebiasaan kecil. Berhenti 3 detik sebelum setiap tindakan penting. Sebelum berbicara. Sebelum membalas pesan emosional. Sebelum mengambil keputusan. Dalam 3 detik itu, tarik napas perlahan dan tanyakan dalam hati, ini dorongan ruh atau dorongan ego? Awalnya terasa sederhana, tetapi latihan ini perlahan membangun jarak antara impuls tubuh dan kehendak batin. Dan disitulah ruh mulai kembali memimpin. 2. Menjernihkan niat ruh bergerak melalui niat. Gerakan yang sama bisa memiliki kualitas berbeda tergantung niatnya. Bekerja bisa menjadi ibadah batin atau sekadar ambisi. Berbicara bisa menjadi cahaya atau racun. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, duduklah sebentar. Pejamkan mata. Letakkan tangan di dada. Ucapkan dalam hati niat yang jernih. Apapun yang kulakukan hari ini, semoga selaras dengan kebaikan. Latihan ini sederhana, tetapi dampaknya besar, karena tubuh akan mengikuti arah yang ditetapkan oleh niat. 3. Menjaga tubuh sebagai amanah. Ingat, tubuh bukan musuh ruh, ia kendaraan. Rawat ia dengan pola makan yang bersih, istirahat cukup, dan gerakan yang teratur. Bukan demi penampilan, tetapi demi kejernihan batin. Perhatikan bagaimana makanan berat membuat pikiran lambat. Bagaimana kurang tidur membuat emosi mudah meledak. Semua itu mempengaruhi kejernihan ruh dalam mengekspresikan dirinya. Disiplin fisik adalah bentuk penghormatan terhadap ruh. 4. Latihan keheningan ruh berbicara dalam keheningan. Ego berteriak dalam kebisingan. Sisihkan minimal 10 menit sehari tanpa distraksi, tanpa ponsel, tanpa musik. Duduk tenang, perhatikan napas. Awalnya pikiran akan liar, itu wajar. Jangan dilawan, biarkan seperti awan lewat. Perlahan, kamu akan merasakan ruang sunyi yang lebih dalam dari pikiran. Ruang itu terasa damai, stabil, tidak reaktif. Itulah salah satu pintu kesadaran ruh. 5. Menghadapi hambatan akan ada tantangan. Ego tidak suka kehilangan kendali. Ia akan membisikkan keraguan. Ini tidak ada gunanya. Kamu tidak akan berubah. Nanti saja. Saat itu terjadi, jangan melawan dengan marah. Cukup sadari. Semakin kamu sadar, semakin lemah cengkeramannya. Perubahan tidak terjadi dalam satu malam. Tetapi setiap momen sadar adalah kemenangan kecil ruh atas reaksi otomatis tubuh. Dan perlahan, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Gerakanmu lebih tenang, ucapanmu lebih terukur, keputusanmu lebih jernih. Tubuhmu tetap sama, tetapi sumber geraknya berubah. Dan ketika sumber berubah, seluruh arah hidup ikut berubah. Kita telah menyelami bahwa tubuh hanyalah alat, rumit, canggih, menakjubkan. Namun ia bukan sumber kehidupan. Ruhlah yang memancarkan niat. Ruhlah yang memberi arah. Ruhlah yang membuat jasad yang diam menjadi makhluk yang sadar. Kita juga melihat bahwa di antara ruh dan tubuh ada ego, lapisan yang bisa memperkeruh atau memperjelas gerakan kita.
Ketika ruh memimpin, tubuh menjadi sarana kebaikan. Ketika ego menguasai, tubuh menjadi reaktif dan gelisah. Dan yang paling penting, kita memahami bahwa ini bukan sekadar teori mistik. Ini adalah pengalaman sehari-hari. Setiap emosi mempengaruhi postur. Setiap niat mempengaruhi tindakan. Setiap bisikan batin menentukan arah langkah. Fisik memang digerakkan oleh ruh. Tetapi kualitas hidup ditentukan oleh siapa yang memegang kendali di dalam diri. Bayangkan jika setiap gerakanmu lahir dari kesadaran. Setiap kata keluar dari kejernihan. Setiap keputusan berasal dari ruang batin yang tenang. Dunia luar mungkin tetap sama. Tantangan tetap ada, tetapi cara kamu bergerak di dalamnya berubah total. Dan mungkin, inilah makna terdalam menjadi manusia. Bukan sekadar hidup secara biologis, tetapi hidup dengan kesadaran. Bukan sekadar bergerak, tetapi bergerak dengan cahaya batin. Sekarang saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untukmu. Jika hari ini tubuhmu adalah cerminan dari apa yang menggerakkanmu, apakah kamu sudah puas dengan sumber itu? Jika pembahasan ini membuka perspektif baru untukmu, tuliskan refleksimu di kolom komentar. Bagikan juga kepada orang-orang yang sedang mencari makna lebih dalam tentang diri mereka. Dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini, tekan like, dan sebarkan video ini, agar semakin banyak jiwa yang tersadarkan bahwa mereka bukan sekadar tubuh, tetapi penggerak di baliknya. Karena mungkin perjalanan terbesar dalam hidup bukanlah keluar, melainkan kembali mengenali siapa yang sebenarnya menggerakkan kita.